Waktu begitu cepat. Hari ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh keluarga besar Nawel dan juga keluarga Lawson. Hari pernikahan antara Akira dan Arwan pun tiba. Arwan sudah duduk di hadapan penghulu untuk mengucap ijab kabul. Gimana para saksi? Tanya penghulu. Sah, saut semua para saksi secara bersamaan. Baru saja Arwan mengucapkan ijab kabul, kini dia dan Akira sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Akira merasa puas, akhirnya dia berhasil menjadi istri dari seorang Arwan Lawson. Sejak tadi Akira terus tersenyum, namun tidak dengan Arwan yang selalu memasang wajah datarnya tanpa senyum di bibirnya. Akira menyematkan cincin di jari tengah Arwan, begitu juga dengan Arwan. Dia juga memakaikan cincin di jari tengah Akira. Malam hari, acara pesta pernikahan mereka akan diadakan di Hotel Bintang 5. Banyak rekan bisnis Matteo dan Lawson yang juga diundang ke acara tersebut. Di waktu yang sama, Venezio menghampiri adiknya yang sedang duduk bersama istrinya di ruang keluarga. Van, lo dapat undangan dari keluarga Nawel nggak? Tanya Venezio kepada adiknya. Nevan melihat ke arah istrinya yang hanya acuh mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut Venezio. Tidak, yang diundang dia, saut Nevan sambil menunjuk istrinya. Kok Anika, memangnya dia kenal keluarga Nawel? Tanya Venezio dengan bodoh. Sudah pasti istrinya tahu keluarga Nawel. Orang jelas-jelas istrinya berasal dari keluarga itu. Kakaknya ini amnesia atau gimana sih? Pertanyaan bodoh macam apa itu, Kak? Anika kan berasal dari keluarga Nawel. Saut Nevan memutar bola matanya dengan malas. Venezio menepuk keningnya. Dia lupa nama belakang Anika. Apalagi saat pernikahan tidak ada satupun keluarga Anika yang hadir. Terus kalian mau datang nggak? Kalau mau datang bareng ayo. Kakak males nih sendirian. Memangnya Kak Penelope kemana Kak? Tanya Nevan dengan heran. Tumben kakak iparnya itu tidak menemani kakaknya. Biasanya Penelope selalu menemani Venezio ke acara-acara rekan bisnisnya. Kak Penelope lagi jagain Luisa yang sedang tidak enak badan, saut Venezio. Nevan menatap istrinya yang masih tak bergeming. Kamu mau datang gak sayang? Tanya Nevan. Tidak, saut Anika dengan singkat. Ia tahu sebenarnya istrinya ingin hadir ke acara tersebut. Bagaimanapun juga, Akira itu adik satu-satunya yang ia miliki. Namun rasa sakit di hatinya membuat dia enggan untuk hadir ke acara keluarga itu. Aku temeni kalau kamu memang mau hadir, ucap Nevan. Ia tidak mau istrinya terus memendam kangen dengan kedua orang tuanya. Nevan masih belum menemukan bukti yang kuat kalau Anika bukan anak Matteo, jadi dia masih menganggap kalau keluarga Nawel itu masih keluarga istrinya. Boleh? Tanya Anika dengan lirih. Iya, aku akan menemanimu karena aku harus memastikan keselamatanmu, ucap Nevan. Anika mengangguk sambil tersenyum bahagia melihat suaminya yang begitu mengkhawatirkannya. Aku ganti baju dulu, ucap Anika. Ayo, aku juga harus ganti baju, ajak Nevan. Akhirnya mereka berdua beserta Venezio menuju ke kamarnya untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Hani, aku pakai baju apa? Gaunku tidak ada yang muat nih, keluh Anika. Karena saking lamanya tidak pergi ke acara-acara formal membuat dia lupa membeli gaun baru. Nevan terkekeh melihat istrinya mengerucutkan bibirnya sambil berdiri di depan cermin. Memangnya tidak ada yang lain? Tanya Nevan sambil memeluknya dari belakang. Tidak ada, kemarin aku lupa beli gaun baru, saut Anika. Sebentar ya, aku ke kamar Kak Penelope dulu, ucap Nevan sambil mencium pipi cabi istrinya. Nevan berpikir kakak iparnya mempunyai gaun bekas Penelope hamil dulu yang bisa Anika pinjam dulu. Tok tok tok. Nevan mengetuk pintu kamar kakaknya. Ceklek. Terlihat Penelope yang keluar membuka pintu. Ada apa, Van? Tanya Penelope yang melihat adiknya berdiri di depan kamarnya.
Kak Penelope masih punya gaun hamil nggak? Punya Anika sudah pada nggak muat kak, ucap Nevan. Gaya elit, tapi beli gaun buat istri sulit. Cibir Penelope kepada adik iparnya membuat Nevan mendengus sebal. Tunggu bentar, kakak ambilkan dulu. Lanjut Penelope kembali masuk ke dalam kamarnya mengambil gaun untuk Anika. Tak lama terlihat Penelope menghampiri Nevan sambil membawa beberapa gaun. Ini, ucap Penelope sambil memberikan gaun tersebut. Banyak amat kak, Anika kan cuma butuh satu kak, ucap Nevan. Kak Penelope tidak tahu selera Anika seperti apa, jadi biar Anika sendiri aja yang memilihnya, mana yang cocok untuknya, saut Penelope. Nevan pun mengangguk mengerti. Nevan membawa gaun-gaun itu kembali ke kamarnya. Ceklek. Nevan masuk ke dalam kamarnya setelah ia membuka pintu kamarnya. Sayang, ini bajunya, ucap Nevan sambil memberikan gaun dari Penelope tadi. Dengan senang hati Anika langsung menerimanya. Kok banyak? Tanya Anika ketika melihat 4 gaun dari tangan suaminya. Kak Penelope suruh kamu memilihnya sendiri, saut Nevan. Akhirnya mereka berdua memakai pakaiannya. Anika memoles wajahnya dengan sedikit make up supaya terlihat fresh. Sudah? Tanya Nevan yang melihat istrinya baru selesai memakai lipstiknya. Iya Hani, saut Anika mengulurkan tangannya ke arah suaminya. Nevan menyambut uluran tangan istrinya. Mereka berdua turun ke bawah menemui Venezio yang sudah menunggunya di ruang tamu. Ayo kak, ajak Nevan. Mereka bertiga masuk ke dalam mobilnya dan langsung meluncur ke hotel di mana acara pesta pernikahan Akira dan Arwan dilangsungkan. Sopir yang mereka tumpangi sudah sampai di tempat acara. Mereka bertiga keluar dari dalam mobil dan berjalan beriringan masuk ke dalam hotel. Pesta pernikahan Akira dan Arwan dirayakan begitu meriah, terlihat ballroom begitu mewah dan megah. Kedatangan mereka bertiga menjadi pusat perhatian para tamu undangan yang hadir di acara tersebut. Nevan tidak sedikit pun melepaskan rangkulannya di pinggang sang istri. Sedangkan di atas pelaminan, Akira dan juga Arwan begitu penasaran ketika para tamu undangan mengalihkan pandangannya ke pintu masuk ballroom. Ada apa kak? Tanya Akira kepada suaminya. Aku juga tidak tahu, saut Arwan sambil mencoba melihat ke arah mereka. Dari atas pelaminan, Akira mengerutkan keningnya ketika melihat siapa yang baru saja datang dan menjadi pusat perhatian semua para tamu undangan. Pah, bukannya itu Kak Anika? Ucap Akira ketika melihat kedatangan Anika. Mana? Tanya Matteo. Itu loh Pa, jawab Akira sambil menunjuk ke arah Anika. Matteo pun mengikuti arah yang ditunjukkan oleh putrinya. Matteo mengamati 2 pria yang datang bersama Anika. Bukannya itu Tuan Venezio Alexander? Kenapa Anika bisa datang dengannya? Apa mungkin dia kenal dengan keluarga Alexander? Setauku Anika tidak pandai bergaul seperti Akira. Batin Matteo bertanya-tanya. Matteo terus menatap ke arah Anika. Dia bisa melihat kalau Anika cukup akrab dengan Venezio Alexander. Sedangkan Arwan, dia juga ikut menatap ke arah Anika yang terlihat begitu mesra bersama suaminya. Dia terlihat begitu bahagia dengan suaminya. Batin Arwan tanpa mengalihkan sedikit pun tatapannya dari Anika. Anika, Nevan, dan Venezio naik ke atas pelaminan untuk memberikan selamat kepada sang pengantin. Tuan Venezio, senang Tuan Venezio bisa datang ke acara pernikahan putri saya, sapa Matteo dengan ramah. Venezio diam, dia hanya membalasnya dengan senyum dan anggukan. Selamat atas pernikahan putri Anda, ucap Venezio dan langsung turun dari atas panggung. Ia terlalu malas meladeni orang-orang penjilat seperti Matteo ini. Kini giliran Nevan dan Anika yang memberikan selamat kepada mereka. Akhirnya kamu datang juga. Aku yakin kamu kesini karena ingin makan enak kan? Decak Agni menyindir Anika. Anika menatap sendu kedua orang tuanya. Niatnya datang ke acara ini hanya untuk memberikan selamat kepada adiknya, tapi mamanya malah menghinanya. Sebegitu besarkah kesalahannya hingga membuat orang tuanya begitu membencinya? Jaga ucapan Anda, Nyonya.
Kalau bukan karena undangan dari putrimu, istri saya juga tidak akan hadir di acara ini. Dia kesini karena menghargai kalian yang masih ia anggap keluarga, tegas Nevan. Kenapa kamu harus marah? Orang yang saya ucapkan benar kok. Kalian pasti tidak pernah makan makanan enak kan? Makanya kalian datang ke acara ini. Nevan menatap sinis ke arah Agni. Jangankan untuk makan enak, untuk membubarkan acara pernikahan putrinya saja dia mampu. Karena hotel yang ditempati mereka saat ini merupakan milik Nevan. Diam mah, jangan buat diri kita malu. Tegur Matteo membuat Agni diam. Kini Matteo melihat ke arah Anika yang hanya diam saja. Apa kabarmu Anika? Tanya Matteo. Anika tidak menjawabnya. Dia lebih memilih mendekati Akira dan juga Arwan. Selamat atas pernikahanmu Akira, ucap Anika. Terima kasih Kak Anika sudah mau hadir di acara pernikahan Akira, jawab Akira sok ramah. Anika mengangguk, lalu dia giliran memberikan selamat kepada Arwan. Selamat, ucap Anika dengan singkat. Bagaimana kabarmu Kak? Apa kamu bahagia hidup bersama suamimu? Saut Arwan yang tidak nyambung. Jangan terlalu memikirkan kebahagiaan istri orang lain Tuan. Lebih baik Anda pikirkan saja kebahagiaan istri Anda sendiri. Saut Nevan yang sudah jengah dengan tingkah Arwan yang sejak tadi memperhatikan istri cantiknya. Ayo sayang, lanjutnya mengajak istrinya turun dari atas panggung. Arwan terus memperhatikan punggung Anika yang semakin menjauh dari atas panggung. Aku senang bisa melihatmu lagi Kak, meskipun hanya sebentar itu sudah cukup mengobati rasa rinduku denganmu, batin Arwan. Akira mengepalkan tangannya, dia merasa geram dengan tingkah suaminya yang terus menatap kakaknya. Padahal saat ini dia sudah mempunyai istri, tapi suaminya itu lebih memilih memperhatikan istri orang lain ketimbang istrinya sendiri. Kenapa Kak Arwan terus memperhatikan Kak Anika? Apa Kak Arwan masih mencintai Kak Anika? Tanya Akira dengan wajah yang dibuat sesedih mungkin. Aku rasa tanpa aku menjawab pun kamu sudah tahu siapa wanita yang aku cintai selama ini. Saut Arwan. Jelep. Hati Akira bak tertusuk belati. Rasanya begitu sakit dan perih saat suaminya secara terang-terangan mengucapkan kalau suaminya lebih mencintai orang lain daripada dirinya. Akira sekuat hati menahan tangisnya. Jangan sampai dia menangis di depan banyak orang atau dia akan ditertawakan oleh kakaknya. Pikiran orang picik memang selalu begitu, padahal tidak sedikit pun Anika ingin menertawakan adiknya. Ia justru kasihan dengan adiknya. Anika tahu kalau Arwan hanya terpaksa menikahi adiknya, bukan karena benar-benar mencintainya. Seperti dirinya dulu yang terpaksa menerima perjodohan dengan Arwan hanya karena bisnis orang tuanya. Sedangkan di sisi lain, Lawson menghampiri Matteo yang kini sudah resmi menjadi besannya. Lihatlah Matt, suami Anika terlihat begitu akrab dengan Tuan Venezio. Apa mereka memiliki hubungan bisnis? Atau hanya sekedar kebetulan saja, ucap Lawson sambil mengamati Nevan yang sedang mengobrol dengan Venezio. Tidak mungkin kalau hanya sekedar kebetulan, kemungkinan besar suami Anika juga sama-sama pembisnis, makanya dia bisa dekat dengan Tuan Venezio, saut Matteo. Menurut Matteo, bukan kebetulan, ia yakin kalau suami Anika bukan orang biasa. Kalau orang biasa, tidak mungkin bisa sedekat itu dengan Venezio Alexander yang notabene pengusaha sukses dan kaya raya. Bahkan dirinya yang sama-sama pembisnis saja sulit untuk mendekati Venezio. Kalau begitu bagus dong Matt, kamu bisa minta tolong tuh sama si Anika supaya suaminya itu mau mengenalkan kita sama Tuan Venezio. Ucap Lawson dengan tersenyum licik. Aku sudah membuang dia. Mana mungkin dia mau membantu kita, saut Matteo yang tidak yakin dengan putrinya. Kamu coba saja dekati dan rayu putrimu, siapa tahu dia akan luluh, saran Lawson. Matteo mengangguk, lantas dia dan Lawson berjalan dan melangkahkan kakinya, menghampiri Anika yang sedang duduk satu meja dengan Venezio. Anika, boleh papa ikut gabung di sini? Sapa Matteo meminta izin kepada putrinya. Silakan saja, bukankah kursi ini untuk umum?
Saud Anika tanpa melihat ke arah Matteo. Matteo dan Lawson menahan marah ketika melihat respon Anika yang terkesan tidak menghormatinya. Namun meskipun begitu, mereka berdua tetap duduk dan bergabung di meja itu. "Kamu mau makan apa, sayang?" tanya Nevan yang tidak peduli dengan kehadiran Matteo dan juga Lawson. "Lah, memangnya Anika belum makan?" tanya Venezio kepada adiknya. "Belum," saut Nevan sambil mengelus-ngelus pinggang istrinya. "Wah, parah sih lo. Gue kalau jadi Anika bakal menghukummu tidur di luar," ucap Venezio mengompori adik iparnya. "Sayangnya istriku Anika bukan lo," seru Nevan. "Aku mau kue itu, boleh nggak, Hani?" bisik Anika di telinga suaminya sambil tatapannya menunjuk ke arah kue yang ia mau. Nevan gemas dengan tingkah malu-malu istrinya. "Boleh, bentar ya aku ambilkan," ucap Nevan sambil mengusap kepala istrinya. Venezio berdecak kesal melihat kemesraan mereka. Pasalnya, dia hanya sendirian, tidak membawa istrinya. Dia sudah seperti obat nyamuk untuk mereka berdua. Tinggallah Venezio dan Anika di meja itu bersama Matteo dan Lawson. Tak sedikit pun dari mereka berdua menyapa Matteo dan juga Lawson. "Tuan Venezio kenal putri saya?" tanya Matteo mencoba memberanikan diri untuk mengajak Venezio bicara. "Putri Anda, yang itu?" tanya Venezio pura-pura tidak tahu sambil menunjuk ke arah Akira yang sedang berada di atas panggung. "Bukan tuan, tapi Anika. Anika ini putri sulung saya," jawab Matteo tersenyum. "Putri yang dibuang," sindir Anika. Entahlah, Venezio tidak begitu tahu dengan permasalahan mereka berdua. Bahkan selama ini ia tidak menanyakan keluarga Anika kepada adiknya. "Saya sudah mengenal Anika lama, bahkan aku sudah menganggapnya sebagai adik saya sendiri," ucap Venezio. "Bagaimana bisa?" tanya Matteo tidak percaya. "Memangnya apa yang tidak bisa di dunia ini? Anika baik, makanya saya menganggapnya seperti adik saya sendiri." Yang diucapkan Venezia itu tidak salah. Nyatanya memang Anika itu adik iparnya yang sudah ia anggap sebagai adik kandungnya sendiri. Bersambung.